Pak Adit nih. Nah, terlihat ya? Kelihatan ya Pak Dewa ya? Sudah Pak, nampak Pak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai tentang grid leader ini, saya mau tanya dulu deh. Bisa ketik di kolom komentar, mau dapat apa malam ini? Mau dapat apa? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit lah untuk menyampaikan di kolom chat. Silakan. Mau dapat apa malam ini? Pengennya dapat apa? Dari saya tampil di SSM ini, pengennya dapat apa? Silakan. Saya baca ya. Inspirasi, menjadi momen, dapat apa namanya, saat baru, bisa SP, kenapa saya tanya? Karena dengan adanya tujuan, ya, dengan adanya tujuan jelas dari Bapak dan Ibu malam ini mau ngapain, mau dapat apa, itu nanti akan terjawab semuanya. Nanti ketabrak-tabrak inspirasinya, nanti dapat, nanti pasti dapat. Oke, SP momen, SP tahun ini, amin, jadi SP tahun 2022, inspirasi positif di Desember 4 SP, visi dicapai. Oke, saya sudah menangkap kemauan Bapak dan Ibu. Oke, saya mulai ya. Saya sudah dapat cara follow up prospek. Wow, luar biasa semangatnya Bapak dan Ibu. Dapat 7 kaki. Ya, terus. Oke, saya sudah dapatkan Bapak dan Ibu. Oke, saya mulai ya. Saya dapatkan beberapa tujuan dari Pak. Kenapa saya tanya tujuannya? Karena dari tujuan itu kemudian Anda akan mendapatkan jawabannya. Ya. Gini Bapak dan Ibu, saya akan berbicara tentang grid leader. Jadi banyak buku Bapak dan Ibu, banyak buku yang membahas tentang leadership. Ada grid to grid, good to great ya. Dia berbicara tentang 5 level kepemimpinan. Ada leadership mastery punyanya John C. Maxwell. Banyak buku kepemimpinan. Kemudian trainer-trainer yang memberikan teori kepemimpinan, kemudian mendeskripsikan kepemimpinan seperti apa, itu banyak. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu relate dengan atau bisa tidak diterapkan di bisnis kita? Itu pertanyaannya. Nah, malam ini saya akan menyampaikan sesuatu yang benar-benar sudah bisa dipraktekkan, benar-benar bisa digunakan, strategi yang proven untuk Bapak dan Ibu semuanya digunakan dalam bisnisnya masing-masing. Saya harap nanti akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya di malam ini. Kita mulai ya. Oke. Ini saya sampaikan. Penakut tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah takut. Bapak dan Ibu, sebagai leader, sebagai leader kita harus memahami bahwa ini hidup kita, ini bisnis kita, ya. Ini yang pertama, mindset. Kita bicara tentang mindset. Ini bisnis kita, ini adalah hidup kita. Bukan hidupnya orang lain, bukan hidupnya upline Anda, bukan hidupnya Pak Ozin, bukan bisnisnya Pak Ozin, bukan bisnisnya Pak Dokter. Ini adalah bisnis Anda. Ya, hadapi semuanya.
Jadi beberapa orang kan ketika bertemu dengan pandemi, akhirnya kan semangatnya turun. Kadang beberapa orang bilang bahwa, Pak, kok saya setelah ditolak, kemudian muncul kekhawatiran. Kayaknya saya nggak bisa. Muncul sebuah prasangka terhadap diri, penilaian diri, atau konsep diri bahwa saya kayaknya nggak bisa. Terlalu cepat memvonis bahwa hasilnya tidak bisa. Karena gini, Bapak dan Ibu, kita sering terjebak dengan kekalahan sementara. Jadi kadang, kebanyakan, bahkan polanya orang-orang sukses itu adalah dia berhasil melewati kekalahan-kekalahan sementara. Orang-orang yang hebat itu, great leader itu, dia bisa memandang kegagalan, kekalahan sebagai bentuk dari tantangan. Karena pada kurva, ya, kurva pertumbuhan, saya lupa teorinya. Pada kurva pertumbuhan itu ada kurva yang seperti ini. Ekspektasi kita ketika melakukan sesuatu itu landai seperti ini, naik seperti ini. Tapi pada faktanya kurva pertumbuhan itu selalu begini, Bapak dan Ibu. Dia akan turun dulu seolah-olah tidak berhasil, seolah-olah tadi terjadi kekalahan sementara, seolah-olah kalah, seolah-olah gagal pada proses 40% pertama, 40%, 60%. Tapi nanti akan mengalami eksponensial, kata dokter Sigit, ketika kita bisa melewati fase-fase kritis itu. Kalau dalam teori yang kita kenal itu kan Stockdale paradox. Kadang orang memang terkendala di hal yang seperti itu. Dia bertemu dengan sesuatu yang dia anggap tidak mampu diselesaikan. Dia anggap tidak mampu diselesaikan. Kemudian dia memutuskan bahwa ini adalah hasil selamanya. Jadi ketemu lagi dengan konsep growth mindset dan fixed mindset kan. Ya kalau Anda ada di fixed mindset, ya berarti Anda sudah memutuskan bahwa kayaknya saya tidak bisa. Ini untuk orang lain. Tapi kalau Anda berada di growth mindset, artinya mindsetnya bertumbuh, Anda percaya bahwa kesuksesan itu ya adalah sebuah proses kehidupan dari sekarang sampai nanti meninggal. Kalau itu yang Anda percayai, maka fakta-fakta yang menghampiri kita itu dianggap sebuah sebuah tangga untuk mendapatkan posisi yang ingin kita dapatkan. Itu tangga dia, naik tangga. Seperti halnya begini, seperti halnya kita saya berasal dari keluarga PNS yang sederhana, ya, yang sederhana sekali. Bapak saya dan ibu saya tidak punya utang, ya. Saya kuliahnya juga gratis. Kemudian tanggung saya di Jakarta itu bisa dibilang jauh lebih kecil daripada teman-teman saya. Dan bapak saya itu punya mobil itu dulu pick up. Ya. Pick up itu kemudian dibagi hasilkan dengan paman saya dan menghasilkan. Setelah itu dijual ke. Jadi kalau kata dokter Sigit ya tentang tulisannya yang garasi itu ya, di rumah memang ada garasi, tapi tidak ada mobilnya. Tidak ada mobilnya. Jadi di dalam pikiran saya itu nggak ada saya pikiran punya mobil. Dan kemarin sebenarnya saya tidak pengen punya mobil, tapi karena kemarin kok kalau berempat naik sepeda motor itu kok nggak enak gitu ya. Akhirnya saya memutuskan beli mobil. Dan prinsip saya membeli sesuatu itu harus cash. Kalau prinsip saya, Bapak dan Ibu bisa berprinsip apapun, tapi prinsip saya itu. Akhirnya saya beli R3 yaitu ya harganya 180-an.
Saya beli second tapi posisinya masih bagus ya, tahun 2019. Bagus masih. Kata mertua saya itu, ini kalau untuk mobil pertama kali ini terlalu bagus, kata mertua saya. Dan saya belum, saya beli dulu, saya beli mobil ya, kemudian berapa hari setelah itu saya buat SIM ke teman saya punya teman banyak teman, saya buat 2 SIM karena pada waktu itu SIM C saya juga mati, jadi saya buat 2 SIM. Nah baru saya belajar naik mobil itu. Dalam pikiran saya kan belum pernah tahu belajar naik mobil. Mungkin bagi Anda yang sudah naik mobil biasa itu, ini mungkin yang saya ceritakan tidak begitu wow ya, tapi ini wow bagi saya. Karena dari posisi tidak tahu setir mobil, saya belajar hanya beberapa kali. Kemudian dalam waktu 1 bulan, yang beberapa kali, paling bisa dihitung 4-5 kali saya belajar itu, saya langsung diajak pergi ke Surabaya dan Pasuruan. Pertama kali yang saya rubah itu adalah mindset saya. Karena saya begini, saya kalau gampang ngantuk saya. Kalau jalan kemana gitu, saya di mobil itu tertidur. Karena pikiran saya ketika nyampe di satu tempat itu saya fresh gitu. Jadi saya tidur. Nah, saya rubah nih. Saya sekarang driver ya. Saya bawa penumpang, saya bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Saya rubah tuh dulu self image saya. Bagaimana citra diri saya rubah. Nah, merubahnya dengan cara apa? Dengan cara merubah belief-nya. Nanti saya jelaskan belief di bawah. Merubah belief dan melakukan visualisasi, materialisasi ya. Kalau Bapak dan Ibu melihat video The Secret yang memvisualkan, itu yang saya lakukan. Saya nyetir, saya masuk ke Surabaya dan segala macamnya sampai dengan selamat dan pulang lagi dalam keadaan selamat. Ke Pasuruan juga nyampe dengan selamat. Udah jalan sampai nyaman. Bahkan saya tidak ngantuk. Nah, setelah itu langsung karena berulang melakukan seperti itu, akhirnya bawah sadar saya juga berubah. Jadi yang awalnya saya kalau mau nyetir sepeda motor aja ke jarak jauh itu, mungkin perjalanan sekitar 40 menit saja, saya tuh harus tidur dulu sebelumnya. Biar tidak tertidur ngantuk di jalan. Benar, saya bisa jatuh loh naik sepeda motor karena tertidur itu. Di Jakarta saya beberapa kali seperti itu. Yang kapan itu waktu nganter mama saya untuk ke adik saya, jenguk adik saya di pondoknya itu sekitar 45 menit perjalanan, itu saya sudah ke bahu jalan seperti ini sama mama saya, ngantuk. Berhenti saya. Tiduran lalu jalan lagi. Jadi setelah saya berusaha merubah self image saya merubah citra diri saya, cara memandang diri saya berubah, saya lakukan visualisasi, kemudian menyetir mobil itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya apa? Akhirnya berubah kepribadian saya. Nah, di rumah saya ini saya belum bisa parkir ke belakang, ya. Saya belum bisa parkir karena posisinya itu rumah saya itu agak naik gini, agak tinggi gini. Jadi mobil, sedangkan saya masuknya ke belakang. Jadi belum bisa saya waktu itu. Pertama saya parkir di rumah bapak saya karena posisinya datar ya. Saya coba ke belakang belajar bisa, nyoba sendiri bisa. Di sini saya belajar 2 kali ke paman saya. Baru berapa hari nih? 2 hari ini saya belajar ke belakang. 2 kali saya belajar. Terus saya posisinya kayak tadi. Saya merubah self image saya. Oh, yang penting kan seperti ini teorinya. Prakteknya kan sudah saya pernah coba di sana. Cuma halnya berbeda. Kita harus main gas sama kopling saja agar mudah ke belakangnya. Akhirnya saya buat visualisasi. Ya. Saya hilangkan kata takut itu, hilangkan sama saya. Dengan cara apa? Menerimanya. Saya terima, kemudian saya hadapi. Saya harus selesaikan ini. Kalau tidak selesaikan, saya akan takut selamanya. Nah, ini apa hubungannya dari sini?
penakut tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah takut. Jadi apa sekarang ketakutan Anda? Apa ketakutan Anda? Itu harus tulis. Anda selesaikan satu-satu. Karena permasalahan kehidupan Anda sampai sekarang hidup seperti ini, kualitasnya, saya kurang paham hidup Anda seperti apa. Itu karena dihadapkan dengan rasa takut yang banyak itu. Sekarang Anda harus mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Apa ketakutan saya? Kalau ketakutan itu kemudian membuat Anda berlari menuju impian, tidak masalah. Tetapi kan kebanyakan ketakutan itu kan selalu membuat kita berlari ke belakang, menghindari tujuan. Nah, itu yang harus Anda temukan saat ini, malam ini. Silakan, tuliskan dalam satu kertas. Kalau ada satu, tulis saja satu. Kalau ada dua, tulis saja dua. Dan Anda selesaikan itu. Hadapi dengan cara yang tadi saya sebutkan tadi. Rubah dulu self image-nya. Cara memandang dirinya dirubah. Ya. Kalau di teori NLP itu ada kan namanya merubah objek gitu ya. Contoh ada seseorang yang takut sama ular gitu ya, ular takut. Ya udah. Jangan ular lah. Kalau ular rata-rata kan memang ini takut sama kecoa deh, kecoa atau cicak. Nah, cicak nih yang lebih banyak di rumah ya kan. Nah, takut sama cicak gitu. Kayak adik saya itu takut sama cicak. Karena ketakutannya dia tuh selalu dijatuhin sama cicak. Pokoknya kena jatuh, pokoknya malah deket gitu loh sama cicak. Nah, ini kenapa kemudian Anda takut ya, Anda takut prospecting, Anda takut untuk menjadi kaya, akhirnya kan yang dekat kan miskin akhirnya. Ya kan? Ketika Anda takut dengan prospecting, yang dekat apa? Ya tidak dapat prospek. Kan seperti itu akhirnya. Nah, contoh nih di dalam dunia NLP nih, takut sama cicak ya. Akhirnya dirubah nih objeknya nih. Dirubah objeknya. Cicak ya. Dibayangkan cicak. Ini suka warna apa? Anda suka warna pink. Coba aja bayangkan cicak warna pink. Wah, lucu juga cicak ya warna pink gitu. Nah, gitu. Setelah itu, wah ada cicak warna pink. Diwujudkan aja. Kemudian dekati. Sampai kemudian pada level Anda berani dekat. Setelah mungkin jarak 2 meter berani Anda. Udah, diterima aja. Di situ aja dulu. Besoknya progres lagi jarak 1 meter. Sampai kemudian dekat. Dan bekerja sama dengan cicak. Apa kerjasamanya? Cicak silakan makan nyamuk-nyamuk di rumah saya. Dan sudut pandangnya nanti berbeda. Jadi apa ketakutan Anda malam ini tulis. Coba. Langsung action aja. Dunia ini membayar dengan apa yang Anda lakukan. Bukan yang Anda ketahui. Anda ini tahu semuanya sebenarnya. Apa rumus sukses, pola sukses. Bahkan untuk menjadi sukses di MW dengan 3 sistem debaca, Anda sudah tahu, tetapi kan tidak banyak yang melakukannya. Nah, sekarang saya minta Anda melakukan sesuatu. Tulis apa ketakutan Anda. Tulis. Selesaikan dalam 1 minggu ini. Selesaikan. Ya. Kalau Anda ada di grup saya, konsultasi tidak apa-apa ke saya. Kalau Anda di grup Platinum yang lain, konsultasikan. Karena mereka orang-orang hebat. Ya. Ketika bisnisnya besar, pasti pribadinya bertumbuh. Pak Dewa yang sekarang berbeda dengan Pak Dewa yang dulu, 0%. Beda. Ya. Beda, berubah sudah. Itu ya. Tugas pertama malam ini adalah mencatat apa ketakutan Anda. Catat 1 atau 2 atau 3 boleh. Dan selesaikan bulan ini. Diselesaikan minggu ini, diselesaikan bulan ini, diselesaikan dalam 2 minggu ini, terserah Anda yang menentukan waktunya. Tapi itu harus diselesaikan. Karena ketika Anda takut, Anda tidak akan pernah menang. Anda harus menghadapi ketakutan itu. Oke? Kita lanjut. Kalau sudah, saya lanjut. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan. Silakan, tulis dulu. Sudah ya?
Anggap 1 menit. Oke, selanjutnya kita masih berbicara tentang mindset dulu. Belum ke nanti saya akan berbicara tentang anatomi great leader. Jadi great leader itu punya anatomi seperti tubuh. Dia punya bagian-bagian yang menyusun. Kalau bagian itu tersusun maka disebutlah great leader. Sama halnya manusia terdiri dari anatomi tubuhnya. Kalau bagian itu tersusun dikatakan manusia. Sama, great leader itu dia punya anatomi. Kalau bagian itu tersusun menjadi satu kesatuan maka disebutlah anatomi great leader. Sama, roti. Roti kalau hanya telur saja dia tidak jadi roti, ya telur aja. Tapi kalau tepung campur telur, campur pengembang dan lain-lain, akhirnya dia jadi satu kesatuan kan, jadilah roti. Gitu. Nah ini kita bicara. Konsep yang kedua adalah uang tidak dapat bergerak atau bicara, namun dapat mendengar ketika orang yang menghasratkannya memanggilnya pulang. Jadi setelah Anda berani menghadapi ketakutan-ketakutan itu, yang kedua adalah Anda harus punya hasrat yang kuat terhadap sesuatu. Kalau Anda menginginkan SP, Silver Producer, maka hasrat untuk mendapatkan SP harus kuat. Hasrat ini bukan cuma keinginan, tetapi dia adalah kekuatan keputusan untuk mengambil sesuatu itu sebagai tanggung jawab dia, sebagai milik dia. Ya. Jadi fakta apapun yang menyulitkan atau memudahkan dia akan dihadapi. Itu namanya hasrat. Saya kan pernah cerita tentang Edwin C. Barnes ya, seorang pemuda yang miskin, yang jauh dari yang tinggal di pelosok, tidak berpendidikan tinggi, kemudian menginginkan untuk menjadi rekan bisnisnya Thomas Alva Edison. Mengapa kemudian Edwin C. Barnes mendapatkan dan menjadi partner bisnisnya? Karena hasrat. Ya. Edwin C. Barnes ya, dia tidak berpendidikan tinggi, dia tidak punya modal yang kuat, dia berasal dari keluarga yang miskin, dia berada di tempat yang sangat jauh dari kediaman Thomas Alva Edison. Dengan 3 hal ini saja, ini sudah kebanyakan orang akan memutuskan bahwa saya tidak akan bisa menjadi partnernya Thomas Alva Edison. Iya kan? Coba ini kita masukkan aja ke bisnis kita. Kan biasanya begini, saya gaptek, ya kan? Saya gaptek. Saya apalagi? Saya tidak biasa berkenalan, skill komunikasi saya kurang. Kemudian saya tidak punya kepemimpinan. Ya. Dengan 3 hal ini saja, banyak orang sudah memutuskan untuk berhenti, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kan? Tapi kalau orang punya hasrat yang kuat, mau 3 alasan, mau 10 alasan, atau alas sekalimantan, ya, tidak akan menghentikan sampai dia mendapatkan. Jadi hasrat ini sangat penting. Setelah Anda hilang dari ketakutan itu, menghadapi ketakutan Anda, kemudian Anda harus punya hasrat tentang sesuatu. Apapun. Ya. Saya tidak bilang bahwa ketika Anda punya hasrat kemudian pasti terkabul. Tidak. Tapi paling tidak Anda pasti hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sudah. Anda ketemu sama orang vibrasinya menyenangkan pasti. Berbicara berbeda. Kalau orang lain selalu berbicara tentang keburukan orang lain, Anda selalu memandangnya dari sisi yang positif. Itu selalu itu. Anda jadi pribadi yang menyenangkan sudah. Oke ya. Jadi sebelum kita bedah anatomi dari great leader yang menjadi mindset kita hari ini sampai selamanya, Anda harus
ada di pikiran Anda, ada di bawah sadar Anda dua hal. Pertama, hilangkan ketakutan dengan cara apa? Ketahui dulu apa ketakutan Anda, lalu hilangkan. Konsultasikan dengan upline Anda. Kemudian Anda harus punya hasrat tentang sesuatu. Kalau Anda mau pengen jadi SP tahun ini, ya, apa itu hasrat? Tidak ada alasan apapun yang mencegah Anda untuk kemudian sampai pada posisi itu. Tidak ada apapun. Tidak boleh ada apapun. Entah itu datangnya dari leader Anda, entah itu datangnya dari keadaan Indonesia, entah apapun bentuknya, kalau Anda punya hasrat, pasti dihadapi. Pasti dihadapi. Saya yakin. Kalau Anda masih enggan menghadapi, berarti hasrat Anda masih belum. Berarti yang harus dilakukan apa? Menggali lagi strong why-nya. Kenapa saya menjalankan ini? Kenapa saya harus menjadi SP? Kenapa kemudian saya harus punya penghasilan 100 juta? Dicari lagi, digali lagi. Ya, tuh dua hal itu saja mindset-nya. Oke, kita akan bedah anatomi leader. Jadi banyak leader, tapi leader yang benar-benar sukses, ya, di atas rata-rata. Kalau Dr. Indrawan itu menyebutnya rise above the crowd. Jauh di atas rata-rata. Crowd itu kerumunan. Teori rise above the crowd itu diambil dari buku Think and Grow Rich. Setelah saya kemudian menggali ternyata bahasa kerumunan ini ada di sana. Nah, cuma saya menerapkan di grup saya menggunakan kalimat yang berbeda. Saya ramu dari beberapa buku, ramu dari beberapa yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya. Saya juga punya mentor, selain Dr. Sigit, saya punya mentor yang selalu dekat dengan saya. Kemudian muncullah gerakan namanya menuju versi terbaik diri Anda. Itu di grup saya di ini. Nah, sekarang ini kita akan bedah anatomi leader itu seperti apa. Oke, yang pertama, bisnis ya. Bisnis itu cermin dari siapa leadernya. Tim yang hebat berada di tangan leader yang tepat. Jadi begini, Anda boleh mempertanyakan kenapa ya kok bisnis saya seperti ini atau tim saya seperti ini. Anda boleh. Tetapi kalau Anda mau jadi great leader, yang Anda harus pahami terlebih dahulu, saya melakukan apa? Kenapa kemudian tim saya seperti ini? Ya. Karena semua apa yang kita dapatkan itu berasal dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau pengen bisnis Anda besar, dimulai dari Andanya dulu. Ya. Anda dulu harus luas, niatnya harus luas. Kemudian keberaniannya harus kuat, motivasinya harus kuat, konsistensinya harus tepat. Konsistensi itu seperti ini ya. Ada yang seperti ini ya. Tidak masalah. Yang penting konsisten. Ada yang cepat begini. Ini konsisten. Tapi kebanyakan orang begini. Lalu hilang. Anda tidak masalah seperti ini. Tapi yang penting konsisten. Pada suatu waktu dia akan menuju kurva eksponensial ketika Anda seperti ini. Dilakukan dengan konsisten. Ya. Jadi permasalahannya begini Bapak dan Ibu. Semua orang itu bisa sebenarnya. Cuma permasalahannya tidak memahami tentang kurva pergerakan itu, pertumbuhan itu. Dia berhenti ketipu dengan kekalahan-kekalahan sementara. Nah, anatomi yang pertama dari great leader adalah
dia paham tentang dirinya, dia paham bahwa bisnisnya itu lantaran atas dasar apa? Hasil pikirannya, hasil perasaannya, dan hasil tindakannya. Maka ketika terjadi sesuatu dengan bisnisnya, dia akan cek nih, apakah ada pikiran yang menyebabkan hal itu, apakah ada perasaan yang menyebabkan hal itu, apakah ada tindakan saya yang menyebabkan hal itu. Karena sebagus apapun kita berkomunikasi, apapun, sebagus apapun Anda menyampaikan sesuatu, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Ya. Setelah kita bisa mengontrol diri sendiri, mereka melihat. Orang tuh tidak suka disuruh-suruh. Tidak suka. Contoh seperti ini. Kita masukkan ke penjualan, pedagang, penjualan. Kalau ada orang, ya, contoh nih jualan bakso, dia bilang ke temennya, beli bakso di tempat saya aja, beli mie ayam di tempat saya aja, enak pokoknya, paling enak di sinilah. Kamu tidak akan pernah merasakan yang seperti ini. Kecenderungan ketika dikatakan oleh seseorang yang menjual bakso itu sendiri, si teman kita itu tidak akan percaya, atau orang lain itu tidak percaya. Karena apa? Karena datangnya dari diri kita sendiri, ya kan? Disuruh sama kita. Tapi kalau dia kemudian dapat informasi dari orang lain, ya, kamu tahu nggak? Itu tuh baksonya Anton tuh. Saya dulu kan jualan bakso. Itu baksonya Anton tuh. Enak itu di sana. Nggak apa? Kalau saya rasa tuh nggak pakai pengawet dia. Terus mie ayam jamurnya tuh enak. Nggak ada tuh. Saya baru ngerasain seperti itu. Orang nggak. Karena atas apa? Bukan menyuruh, tapi informasi. Ya kan? Jadi orang-orang tuh tidak mau disuruh. Dia melihat, kemudian datang, meniru, duplikasi. Contoh nih, kenapa ya kok tim saya kok enggak pakai body key ya? Padahal sudah banyak ini acara MW yang membahas tentang body key. Nah, sekarang kalau dihadapkan yang seperti itu, makanya saya bilang tadi harus melihat ke dalam diri. Ada enggak pikiran yang keliru dari kita? Ada enggak perasaan yang keliru atau tindakan yang keliru? Nah, sekarang pertanyaannya, di MW sudah mengadakan program itu, apakah kita memfasilitasi atau menginformasikan itu sampai? Kalau sudah informasi itu sampai, apakah sudah kita pastikan dia ikut acaranya? Dan yang kedua, apakah kita juga menggunakan produk Body Care itu? Kemudian kita ikut program Body Care Challenge. Kemudian kita menginformasikan kegiatan kita harian dengan Body Care. Apakah seperti itu yang kita lakukan? Kalau tidak, kita tidak boleh kemudian menyalahkan kenapa mereka tidak pakai body care. Nah, itu yang maksud saya bahwa bisnis cermin dari siapa leadernya. Tim yang hebat berada di tangan leader yang tepat. Kalau Anda menginginkan tim Anda kemudian pakai body care, Anda pakai body care. Ikuti program ini. Kalau Anda kemudian tim Anda mendapatkan bronze, berarti Anda harus cetak jadi bronze juga. Kalau Anda menginginkan tim Anda prospecting juga, kemudian mendapatkan EBO tiap bulan, Anda tunjukkan juga bahwa Anda dapat terus tiap bulan. Kayak saya kemarin dapat 2, langsung belanja, dapat pelanggan prioritas, langsung belanja, saya tunjukkan. Karena saya juga berproses untuk itu. Sekarang anatomi great leader yang pertama adalah apa? Jadilah contoh dari tim-tim Anda. Anda pengen apa sih kepada mereka itu? Pengen apa? Mereka jago komunikasi, berarti Anda contohkan jago komunikasi. Anda pengen tim-tim Anda pakai produk minimal 750, 1,5 juta, Anda contohkan belanja yang lebih banyak dari mereka. Ya, itu anatomi yang pertama. Catat bahwa yang pertama adalah jadilah contoh.
Anda adalah ukuran besarnya bisnis tim Anda. Itu anatomi yang pertama. Oke. Anatomi yang kedua adalah niat. Oke. Semua berawal dari tujuan mulia. Ya, luruskan niat. Ini kan ini apa namanya? Bahasa Maduranya yang salsal. Benang salsal ini kalau ada bahasa Maduranya. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa ini ya? Apa? Ada yang tahu enggak bahasa Indonesianya ini? Apa ini? Ini kan ada gambar yang coret-coret ini. Ada yang tahu enggak apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Maduranya ini benang salsal. Nah, jadi luruskan ya. Anda harus ingat nih tulisan Dr. Sigit tentang ikan itu ya, bibit ikan itu. Ya. Jadi kan ada kan bibit ikan itu, tulisannya Dr. Sigit itu kan, menebar bibit ikan itu. Jadi Dr. Sigit tebar bibit ikan ya, agar apa? Tujuannya nanti udah besar, pemancing di sana senang. Jadi dari sana menyenangkan orang lain, kemudian hidupnya Dr. Sigit juga senang. Sama dengan seperti ini Pak Dhani. Saya memulainya tujuannya saya jadi SP. Itu tujuan saya memang. Jadi SP dan menyelesaikan, saya pengen riset. Itu tujuan saya. Tapi saya tawarkan seperti ini. Dan pada akhirnya, bukan akhir ya, pada prosesnya sampai sekarang ini, ketika sudah SP itu akhirnya begini. Prosesnya berubah. Niat saya itu pengen bantu tim saya itu untuk kemudian bagaimana juga mereka dapat penghasilan sebesar yang saya dapatkan sekarang. Dan faktanya ketika niat saya berada di posisi itu, akhirnya apa? Akhirnya proses pertumbuhan mereka tuh lebih cepat. Karena saya melihat mereka itu bukan robot yang diperintah kemudian jalan, tetapi saya melihat mereka itu sebagai manusia yang juga menginginkan sesuatu. Manusia yang kadang capek dan perlu diperhatikan. Manusia yang kadang perlu diulur tangannya juga ya. Manusia yang pengen diajak komunikasi. Nah, tapi tidak masalah kemudian Anda memulai dengan tujuan apapun, dapat duit 100 juta, dapat apapun ya, dapat apapun. Saya ingat ini ceritanya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu punya teman yang diajak gabung ke Gojek di awal-awal itu, namanya Ella kalau nggak salah. Nah, si Ella ini diajak sama Nadiem untuk join di Gojek. Sampai sekarang masih di Gojek dia, si Ella ini. Ella apa Ala ya, lupa saya nama ininya. Nah, ketika kemudian apa namanya si Ella ini diantar sama ibunya, dikunjungi dikunjungi gitu ke kantor Gojek yang waktu itu masih di rumah, kemudian rumahnya masih kuno dan tidak layak lah untuk jadi kantor. Kemudian ibunya bilang, masa kamu kantormu seperti inilah? Apa ada apa serius ini? Apa gimana? Gitu. Kemudian hal ini disampaikan ke Nadiem Makarim sama Ella. Nadiem, ibu saya insecure atas ini bisnis yang serius atau bagaimana sih gitu. Kok seperti ini keadaannya? Nadiem jawab begini. Kita sekarang punya 300 Gojek. Ya. Oke, kita sekarang mulai dengan 300 Gojek. Tapi lah, nanti ini saya pasti yakin akan ada 1 juta Gojek
yang menitipkan nasibnya kepada kita. Kita berpikir tentang impact yang lebih besar daripada inilah. Bukan kemudian bagaimana kita memulainya. Nah, atas dasar yang seperti itu, ini saya ceritakan bagaimana kemudian Gojek sekarang kan besar banget. Gitu. Karena ada visi itu yang menggerakkan. Nah, anatomi great leader yang kedua, visinya luas. Ya. Semua orang yang tercatat dalam sejarah selalu punya visi yang luas, visi yang hebat. Ya, Bung Karno memerdekakan Indonesia. Siapa lagi? Mahatma Gandhi memerdekakan India. Siapa lagi? Ya, R.A. Kartini menginspirasi wanita. Walaupun ada Dewi Sartika yang sebenarnya menurut istri saya yang jurusan sejarah lebih hebat daripada R.A. Kartini. Dewi Sartika itu sudah punya sekolah wanita. Dia sudah punya produk ya, sekolah. Sedangkan R.A. Kartini tidak punya pada waktu itu. Tapi kenapa kemudian R.A. Kartini yang bisa hebat sampai dikenal sampai sekarang, Dewi Sartika malah tidak banyak diketahui, padahal satu zaman. Karena apa? Karena story. Karena R.A. Kartini menulis. Karena R.A. Kartini menceritakan kepada banyak orang. Menulis. Maka dari itu, dia pun terkenal sampai sekarang. Nah, itu juga yang sebenarnya kemudian kita semua harus bisa menulis. Atau memberikan legacy. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu di dunia ini. Gitu, ya. Jadi anatomi great leader yang kedua adalah punya visi yang luas. Kadang gini, kita kadang banyak hidup kita nih banyak tergantung dengan opini orang lain atau opini di sosial media. Baru-baru ini kan banyak nih orang yang flexing ya. Anda tahu lah flexing. Flexing itu menunjukkan kekayaan, menunjukkan duit yang banyak, mobil mewah, rumah dan lain-lain, padahal bukan punyanya sendiri. Banyak sekarang. Bukan hanya sekarang, sebenarnya zaman dulu sudah banyak. Tetapi orang yang kaya beneran itu malah tidak menunjukkan hal yang seperti itu, ya disimpan. Kayak saya punya paman kaya saya itu ya, dia mobilnya banyak, tapi tidak kemudian sombong dan lain-lain, malah dia bilang, gimana keadaan ekonomi? Ya alhamdulillah sudah masih bisa bernafas, masih hidup dan segala macam. Ya santai aja jawabannya, tidak kemudian ton beli ini BMW baru beli ini. Meskipun beliau punya Rubicon, beliau punya Alphard, ya. Mobil-mobil mewah punya Harley. Jadi tidak jadi kemudian itu sebagai ukuran. Nah, apa hubungannya dengan visi ini? Kita kadang terlalu disibukkan dengan opini-opini orang lain atau sosial media, sehingga seolah-olah pilihan kita untuk menetapkan berbisnis di MW ini kok kalah cepat dengan yang lain. Yang lain sudah posisinya seperti ini, sudah besar sudah. Kan kita tidak tahu menahu tentang apa sebenarnya kehidupan mereka. Nanti Anda akan ketemu dengan fase itu. Tapi Anda harus lewati. Ketika Anda sudah penghasilannya besar di MW, ketemu dengan fase itu. Saya sudah ketemu dan sudah lewat. Bahkan teman saya itu, saya kan dirikan komunitas pengusaha di sini. Komunitas pengusaha muda. Masih muda-muda lah usianya seusia saya. Itu ada yang konsultasi ke saya, Bang, saya gimana ya Bang? Dia ngajak ketemuan di abnormal itu ya.
Bang, saya mau ngobrol bang, mau konsultasi. Ayo, normal, ngobrol. Bang, gimana ini bang? Orang ini nih, padahal bisnisnya tuh, startnya tuh bareng sama saya bang. Tapi kok dia pencapaiannya luar biasa. Dia sekarang sudah punya Fortuner ya, tokonya besar, penghasilannya per harinya sekian. Gitu. Kemudian dia disebutkan seperti itu. Saya dengerin aja. Terus saya tanya seperti ini, Mas, orang itu sudah punya istri belum? Belum. Sampai saya punya. Orang itu sudah punya anak belum? Belum. Sampai punya 4. 3, punya 3. Sekarang coba lihat sampai. Ketemu kan? Kemana uang sampean? Ketemu kan dia? Uangnya kemana? Oh iya. Mas, jangan hitung pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Karena kita tidak tahu startnya dari mana, mereka startnya dari mana, atau sekarang mereka posisinya ada di mana. Walaupun kelihatannya hebat di mata kita. Tapi kan posisinya kita tidak tahu menahu secara pasti. Makanya kan ukurannya itu harus pertumbuhan diri sendiri. Kita progres nggak sih hari ini ke besok? Kita progres nggak sih dari kemarin ke sekarang? Kita harus pastikan itu, progresnya yang harus perhatikan. Sehingga visi kita itu tidak bergerak ke sana terus. Contoh nih, visi kita, saya mau memerdekakan 30 keluarga, ya, memerdekakan finansial 30 keluarga di 30 kaki yang berbeda. Udah, itu pegang aja visinya terus. Masalah kemudian berhadapan dengan tantangannya dihadapi tadi. Jangan takut tadi, hadapi aja. Ya, anatomi yang kedua adalah luruskan niat. Apa visinya? Jangan terbakar dengan opini-opini. Ya, apalagi opini-opini orang yang kebanyakan itu. Yang selalu mengerdilkan apapun yang kita lakukan. Oke, anatomi yang pertama tadi apa? Anda adalah penentu bisnis Anda. Ya. Anatomi yang kedua adalah seorang great leader harus punya visi yang luas. Niatnya bagus. Itu anak. Ini anatomi yang ketiga. Saya sudah jelaskan tadi di awal. Bahwa manusia terdiri dari 3 bagian ini. Sebelum saya lanjutkan, Pak Dewa, suara saya jelas nggak dari awal tadi? Jelas Pak, jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ini kayaknya tertidur semua atau bagaimana? Terlalu semangat nih Pak mendengarkan Pak Anton. Soalnya ada musiknya nih. Saya kalau leaders meeting sama tim saya kasih musik ini. Tapi musiknya nggak muncul Pak? Oh, musiknya ada muncul ya? Oh, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting terdengar di saya ya. Jadi intonasi saya tidak terlalu cepat. Saya mengikuti suara musik ini. Oke, saya lanjut. Oke, anatomi yang ketiga adalah manusia itu kan terdiri dari 3 fondasi ini. Pertama, dia punya pola pikir, mindset. Kemudian dia punya pola rasa, ya, hati, ya, perasaan. Dan kedua hal ini akan membentuk pola tindakan yang serupa dengan pikirannya dan rasanya. LOA itu, Law of Attraction, letaknya di pola rasa, di rasa. Nah, kita harus tahu benar nih, kita di mana sih posisinya gitu. Sekarang. Kalau kemudian ternyata, ini, sorry, saya ulang. Ada namanya self concept. Atau konsep diri, bahasa Indonesia, konsep diri. Jadi konsep diri seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah self ideal.
Self ideal itu apa ya? Diri yang kita inginkan. Kita pengennya diri kita nih seperti apa sih? Kita pengennya keadaan finansial kita tuh seperti apa sih? Kita pengennya kehidupan kita tuh seperti apa itu? Seperti apa sih? Itu tuh self ideal. Kita idealnya seperti apa? Nah, yang kedua adalah self image, yaitu bagaimana kita memandang diri kita. Ya, ini ketemu fakta nih. Fakta apapun dalam kehidupan kita, dengan self image itu kita kemudian menentukan apa sih pandangan saya terhadap ini. Itu self image. Kemudian yang ketiga adalah self esteem, harga diri. Nah, kesuksesan seseorang terletak pada sebesar apa harga dirinya. Self esteem tadi. Untuk menentukan self esteem ini, penentuannya besar atau tidaknya harga diri itu ditentukan jarak antara self image dengan self ideal. Ya. Kalau jaraknya jauh, dalam artian kita pengen seperti apa? Saya pengen jadi seperti Sandiaga Uno, Pak Anton. Sedangkan kondisi kita sekarang keuangannya seperti ini, jauh lah dengan Sandiaga Uno. Nah, akhirnya apa? Harga diri kita rendah karena capaian kita terlalu jauh. Atas dasar ini saya bukan kemudian mematahkan semangat Anda untuk jangan jauh-jauh bermimpi, bukan itu, tetapi yang penting adalah bagaimana harga diri kita ini bisa besar. Bagaimana caranya kalau seumpamanya kemudian harga diri kita rendah, berarti self idealnya itu harus kita turunkan. Contoh nih, Anda sekarang posisinya berapa persen, penghasilan sekian. Anda, siapa yang bisa Anda jangkau kira-kira? Pikirannya siapa yang bisa Anda jangkau? Contoh, saya bisa jangkau Pak Sulaiman. Saya bisa jangkau seperti yang Pak Anton, seperti Pak Dewa, seperti Pak Roni, Pak Hadi, Pak Eko, seperti Pak Victor. Seperti Bu Yuda saya bisa jangkau, Bu Dina saya bisa jangkau. Ya udah di situ aja dulu, jangan ke Sandiaga Uno dulu. Ke situ aja dulu. Nyampe baru saya mau menjangkau ke Pak Hozin. Ini jangkau Pak Hozin. Habis jangkau Pak Hozin, saya mau jangkau siapa? Max Pira atau si Mike ya, Bu Mike itu kan founder eksekutif Diamond. Saya nyampe ini. Nah, udah nyampe ke Bu Mike, saya mau nyampe seperti apa? Robert Angkasa, Kron. Udah nyampe ke Kron, saya nyampe ke sini. Ya itu. Yang pertama caranya itu, turunkan self idealnya dulu, yang paling dekat, yang dijangkau. Bukan dalam artian kemudian kita menghentikan impian besar kita, bukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan dulu. Ya, step by step-nya lakukan. Ya. Karena dengan terlalu jauh, Anda akhirnya tidak melangkah. Karena harga dirinya rendah kan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, Anda juga tetap aja self idealnya tinggi, tapi yang dirubah adalah cara memandang diri Anda. Nah, dari dua hal ini mana yang mudah Anda lakukan, ya dilakukan aja. Kalau lebih mudah diturunkan self idealnya, ya lakukan itu. Atau Anda mau gabungkan nih, diturunkan juga dinaikin. Cara memandang diri Anda. Akhirnya harga diri Anda semakin tinggi. Boleh, mana saja yang penting bergerak. Nah, itu adalah konsep diri. Tentang hal ini, mindset, pola rasa, tindakan. Dari sini kemudian kita kembali ke hal awal tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika sesuatu tidak terjadi karena apa? Itu harus ditanya. Apa ya pikiran saya yang keliru? Apa perasaan saya mungkin terlalu banyak tekanan, gitu kan? Terlalu apa ya? Terlalu menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu. Itu kan akhirnya pegang aja tapi tidak dilempar-lempar. Kayak Anda narik busur panah gitu ya, tarik aja terus, tapi apa tidak dilepas? Kan tidak sampai ke target. Makanya feel good ini penting. Kita coba pelajari lagi tentang feel good, materinya Dr. Sigit itu ya. Zona power, zona force itu dipelajari.
Nah, kemudian pola tindakan. Ini saya suggest kepada Bapak dan Ibu untuk mempelajari tentang atomic habit, ya, atau tindakan kecil yang berpengaruh besar terhadap masa depan kita. Progres 1% tiap hari. Kalau sekarang saya begini, besok saya mau perbaiki ini nih. Kalau ternyata, saya biasanya pagi-pagi itu langsung menggerutu, kok saya tidur. Nah, saya ganti deh. Mulai besok saya mau coba nulis jurnal syukur deh. Gitu kan? Saya mulai jurnal syukur deh. Saya dalam 1 bulan ini saya memperbaiki rasa syukur saya. Itu aja. Saya fokus sama ini deh. Jadi tiap bulan saya rubah nih sesuatu yang tidak baik dari dalam diri saya rubah. Satu-satu aja. Enggak apa-apa. Untuk pelajari atomic habit. Jadi ketika terjadi sesuatu dan tidak Anda inginkan, cek lagi. Apa pikiran ada yang keliru enggak? Ada enggak perasaan yang mengganggu enggak? Atau ada enggak tindakan yang kita tidak sepadan, akhirnya kita tidak dapatkan itu? Ya. Itu anatomi yang ketiga. Oke. Ini great leader di atas rata-rata. Oh, ini ada yang ini. Ada yang kurang. Nah, great leader ini ada di atas rata-rata penjualannya, ya. Jadi dia jago jualan dia. Nah, untuk di bisnis kita jualannya dengan konsep apa? Dengan konsep memakai produknya, ya kan? Jadi kalau Anda pengen tim Anda, ya, kaki-kaki Anda itu juga jago mencetak leader baru berarti Anda harus mencetak leader baru juga. Kalau kembali tadi ya, mindset di awal ya. Kalau Anda menginginkan omset Anda besar, ya, Anda berarti tunjukkan omset Anda di luar kaki-kaki itu besar juga. Intinya Anda harus jadi contoh. Ini penekanannya kembali lagi ke sana. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Ya. Anatomi yang di awal-awal ini kita akan membahas diri kita dulu. Nanti kita bicara tentang bagaimana orang lain. Karena prinsipnya begini Bapak dan Ibu. Ketika Anda selesai dengan masalah kepribadian Anda akan juga selesai dengan masalah-masalah di luar sana. Itu ya. Kemudian anatomi great leader selanjutnya, dia punya role model. Siapa yang akan Anda tiru? Ya. Siapa yang akan Anda tiru ini juga berhubungan dengan bagaimana hubungan Anda dengan orang yang Anda ingin tiru. Anda dekat nggak dengan dia? Anda dekat nggak dengan dia? Anda komunikasinya lancar nggak dengan dia? Contoh nih, Anda pengen memodel leader Anda semuanya ada di kakinya Pak Dewa. Berarti Anda kan mau model Pak Dewa. Nah, pertanyaannya, seberapa dekat Anda dengan Pak Dewa? Seberapa besar pemikiran Pak Dewa terhadap Anda? Ya kan? Ini kan tiap leader kan memikirkan semua orang kan. Cuma kan ada porsinya, ini berapa persen itu tergantung dengan kedekatannya. Nah, kedekatannya ini bergantung dari apa? Dari angka yang dicetak oleh seseorang leader itu. Jadi kalau Anda mau dekat dengan role model Anda, siapapun, berarti Anda harus mencetak angka. Ya. Anda harus 9%, Anda harus makin dekat. Anda pemakai produk 100%, Anda 12%, terus naik, kemudian apa yang diinstruksikan dilakukan. Ya. Jadi Anda tentukan dulu role modelnya siapa, kemudian mendekat kepada mereka. Ya. Dalam
kategori bisnis MW, siapa role model Anda? Dekati. Ya. Kemudian belief system, ya. Ini yang perihal abstrak, ya. Abstrak ini sekali. Karena tidak kelihatan. Tapi kadang-kadang tindakan bisa bersembunyi dari sebenarnya belief systemnya apa sih? Belief system ini kepercayaan yang kita anut. Yang kita percayai gitu. Ini adanya di bawah sadar ya. Pemikiran-pemikiran yang kita percayai. Saya tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa seperti itu. Itu belief system. Nah, cek. Tadi kan saya minta untuk apa ketakutan Anda, Bapak Ibu. Saya sudah catatkan. Itu juga ada hubungannya dengan belief system ini, kepercayaan dalam diri. Terhadap diri kita sendiri. Ya, contoh, saya gaptek. Itu kan kepercayaannya. Caranya untuk menghilangkan belief system yang seperti itu, ini Anda harus tanyakan dengan jelas. Saya gapteknya ini apa sih? Gaptek apa sih gitu? Yang dimaksud gaptek dengan saya ini apa sih gitu? Oh, yang dimaksud gaptek dengan saya tidak bisa mengoperasikan WA. Oh, yang harus bukan setelah itu adalah siapa yang bisa siapa yang bisa mengajari saya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan kemudian fokus kepada saya gapteknya, tapi gapteknya ini yang menurut pikiran Anda gaptek itu apa? Itu harus diperjelas. Kemudian tanyakan, siapa yang bisa bantu saya untuk menyelesaikan ini? Pasti selesai masalahnya. Contoh nih, ada lagi ya, contoh. Saya tidak cakap berkomunikasi. Ya. Saya saya introvert, Panton. Saya ada enak bicara sama orang. Kenapa ada enak? Kenapa ada enak? Saya khawatir dibilang ini ikut campur urusan orang. Terus kita tanya lagi, siapa yang mengatakan ketika Anda berbicara ke orang lain, kemudian dia mengatakan, kamu kok ikut campur sih? Ada enggak yang mengatakan itu? Oh, ternyata tidak ada. Hanya prasangka yang dibuat kita. Berarti anggapan, kepercayaan bahwa kita ini, diri saya ini adalah orang introvert, saya tertutup, saya tidak suka bertemu dengan orang lain, itu adalah anggapan pribadi kita yang kemudian kita iakan. Nah, itu yang kemudian, oh ternyata itu hanya anggapan saya. Berarti apa? Kalau sudah ketemu, tadi cari siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan ini? Cari, dapatkan. Contoh ternyata Anda butuh baca buku. Oh, saya butuh baca buku. Saya carilah buku tentang kepribadian. Tentang, ada mindset. Ada growth mindset, fixed mindset. Saya belajar dari itu deh. Ya. Ternyata saya susah masih nih memahami ini. Cari buku lain, apa kira-kira? Saya baca buku Carol Dweck satunya lah, tentang self theory, tentang teori tentang kepribadian. Sudah mulai masuk nih. Tapi kok masih belum oke ya? Berarti tahap selanjutnya Anda harus temukan mentor. Siapa mentornya? Jangan jauh-jauh. Kalau di lain bayar Anda, bayar. Mentor itu bayar. Dia ini gratis. Nah, orang leader-leader Anda ini platinum above ini kan orang yang sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Anda belajar dari sana. Nanti dibantu. Syaratnya agar dibantu Anda ikuti sistemnya, ikuti aturannya. Nanti pasti dibantu. Karena mereka berpikir dengan banyak orang lain juga. Ya, cek apa belief system Anda. Kayaknya saya seperti ini. Cek benar-benar apa iya gitu. Kemudian berikutnya siapa yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan itu? Cari, selesaikan. Bisa dari buku, bisa dari mentor. Ya, tuh.
Hati-hati dengan belief system. Coba cari deh. Temukan apa nih di kepala Anda? Apa nih yang selalu muncul nih? Kayak saya nih kan, saya belum bisa nyetir nih, baru belajar. Karena begini, karena orang tua saya waktu itu, tapi saya sudah memaafkan beliau. Ya. Jadi orang tua saya waktu itu mengatakan bahwa saya ini kasar kalau megang apa gitu ya, megang sepeda motor apa kasar, kemudian gampang merusakkan sesuatu. Itu yang ditanamkan di pikiran saya. Dan itu saya percayai. Akhirnya terjadi memang. Rusak sesuatu. Kakak saya dengan adik saya ini bisa membenarkan sesuatu. Kalau saya merusak sesuatu waktu itu. Akhirnya kan belief system saya itu seperti itu. Sampai kemudian saya bertemu dengan Mardi Guowi itu. Dibersihkan semuanya. Amarah terhadap orang tua saya. Dihilangkan, saya maafkan, saya nangis-nangis sampai itu. Saya tobat, ya Allah, mohon ampun saya karena saya menyalahkan orang tua saya. Itu 2017 kan. Kemudian ketika itu termaaf, saya sudah mengikhlaskan, rezeki itu banyak datang sekali. Berdatangan rezeki itu. Ternyata dari situ. Kemudian rezeki itu mampet, ternyata dari sana juga. Nah, belief system saya kan kayak baru belajar mobil. Saya tidak bisa. Saya kebentur sama bawah sadar saya yang lama. Tapi saya cari nih, apakah memang benar? Saya cek di YouTube cara belajar itu. Jadi saya lebih banyak belajar dari YouTube. Oh, ternyata ada setengah kopling, ada seperti ini. Kalau mau belok, perhatikan ini, perhatikan itu. Saya belajar aja. Kemudian saya buat gambarannya. Oh, setelah ada gambaran di sini, semuanya kelihatan mudah loh. Iya. Saya masukkan markir ke dalam itu dengan tanjakan seperti ini, agak tajam itu. Karena juga lantainya itu agak licin kalau hujan. Ya, selesai semuanya. Karena saya dihadapi. Ya, saya seperti yang saya sampaikan, mindset pertama bahwa pemenang penakut tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah takut. Ya, hadapi. Oke, belief system. Itu sudah anatomi, ya. Kita bicara dengan anatomi. Selesai. Tadi ada berapa nih? Satu. Tidak semuanya, tapi ini yang sangat berpengaruh. Tidak semuanya saya jelaskan, tapi ini adalah hal-hal yang pengaruh terhadap diri kita. Ya, pertama, saya ulangi lagi. Pertama adalah Anda harus jadi contoh. Yang kedua, miliki visi yang hebat, yang luas, niat yang lurus. Yang ketiga, cek ketiga hal ini dalam pikiran Anda. Kalau terjadi sesuatu, cek ini. Pikirannya, perasaannya gimana, tindakannya. Kemudian, great leader itu harus skornya di atas rata-rata. Rise above the crowd, kata Dr. Indrawan Nugroho. Kalau versi saya namanya menuju versi terbaik dari diri Anda. Kemudian temukan role model Anda siapa, lalu dekati. Ya. Ini anatomi great leader itu seperti ini. Dia tahu mau jadi seperti apa dia. Kemudian dekati. Nah, anatomi yang berikutnya adalah belief systemnya. Kita harus tahu apa keyakinan-keyakinan dalam diri kita. Ya, itu anatomi. Sekarang kita berbicara tentang agenda wajib. Ya. Jadi kita buka pertanyaan. Oke, kita agenda wajib great leader. Ada 3, tidak banyak. Yang pertama adalah time management. Saya lebih suka mengatakannya manajemen prioritas. Jadi apa sih? Kita kembali lagi ke visi hidup kita. Apa visi hidup kita? Ya. Kemudian visi hidup itu, target hidup itu, ya, visi atau target hidup itu kita perkecil ya dengan potongan-potongan kecil. Ya. 1 tahun ngapain? 1 bulan ngapain? Ya. Hari per hari ngapain? Contohnya Anda target sampai Agustus 2022 untuk jadi SP.
Sekarang Anda posisi seperti ini, kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Untuk menuju ke sana, prioritas apa saja yang harus Anda lakukan? Ya, bukan hanya time management saja. Hari ini ngapain, hari ini ngapain. Ya. Kalau manajemen prioritas itu seperti ini. Kalau dihadapkan dengan hal-hal yang sama-sama penting, itu Anda bisa menetapkan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena melihat prioritas, yang mana yang prioritas. Ya, yang lebih penting dan yang mengarahkan Anda kepada goal Anda, itu yang disebut manajemen prioritas. Agenda wajib great leader adalah dia tahu apa prioritasnya dan bagaimana dia mencapai prioritas itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, manajemen SDM. Nah, ini yang saya katakan tadi jawaban sebagai Pak Asmi, dari Pak Asmi tadi. Bahwa kita harus fokus kepada semuanya, ya. Istilahnya itu Pak Romi ini paham banget, istilahnya funneling. Pak Romi kan kemarin sudah bahas funneling dari prospek, ya, kemudian dia masuk ke grup dasar, masuk ke program bisnis, terus masuk ke grup, terus setelah masuk ke grup FCA, terus dibiarin. Itu tidak manajemen SDM banget. Jadi kita harus mendesain customer journey-nya. Kita harus mendesain nih EBO dari join sampai dia jadi 21%. Kita harus desain. Ya. Kita harus desain juga nih dari pelanggan prioritas sampai dia pakai terus menjadi pemakai 100%. Gimana caranya? Itu dipikirin. Pikirin, dibuat. Pantau gimana caranya buat. Nah, tadi saya jelaskan kan, ada dua imajinasi. Yang pertama adalah imajinasi sintetis, dan yang kedua adalah imajinasi kreatif. Kalau Anda menggunakan imajinasi sintetis saja, artinya pengetahuan yang sudah Anda punya, pendidikan yang sudah Anda punya, pengetahuan yang Anda punya hari ini saja, maka hasilnya seperti sekarang. Bagaimana untuk tahu, Pak Anton, gimana caranya mendesain? Anda harus belajar. Siapa? Yang pertanyakan, siapa yang tahu tentang hal ini? Oh, leader saya tahu. Datangi. Buat kesepakatan. Seperti ini. Tapi jangan menggantungkan, Pak, saya titip Pak semuanya kesampaian Pak. Lalu dibiarkan. No, itu bukan great leader. Ingat bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda, hidup ini adalah hidup Anda, bukan hidup leader Anda, bukan. Banyak loh leader yang disalib sama ininya, downline-nya banyak. Karena apa ya? Karena downline-nya menganggap bahwa ini bukan bisnis leader saya, ini bisnis saya. Ya, Anda desain ya customer journey-nya. Konsultasikan dengan leader Anda. Customer journey-nya didesain. Jadi setelah join jangan dibiarin. Ngapain dia 6 bulan ke depan? Ngapain dia sampai SP itu ngapain? Jangan cuma, oh iya sudahlah, masuk ke FCA, kasih ini apa namanya tulisan Dr. Sigit tentang UIBO. Udah, itu kan banyak channelnya tuh. Udah masuk situ, udah belajar, udah. Selesai nanti. Makanya tidak ada duplikasi nanti. Ya, penting. Ada di manajemen SDM ini ada controlling, ya, ada coaching, ya, ada konsultasi, ada seperti ini. Ini sudah sebenarnya ini bagian dari manajemen SDM ini. Ya, pertemuan seperti ini sudah bagus ini. Pak Dewa ini mencanangkan visinya besar, Pak Dewa ini bisnisnya pasti besar. Oke. Ya, ini nih manajemen SDM-nya. Temukan strong why-nya. Jadi tim kita tuh temukan kenapa dia harus bergerak ya. Goal pribadi dan bisnisnya apa, cari tahu ya. Kemudian kurang. Kemudian lakukan berikan program bimbingan ya, bimbingan 6 bulan ke depan apa atau apa sih kendalanya Anda ini? Oh, prospecting ternyata kendalanya. Nah, ayo dibina prospectingnya. Oh, ternyata dia tidak tahu harus menentukan produk apa yang harus dibeli duluan, apa yang ini. Ya udah selesaikan. Ya. Yang keempat, paksa untuk bertumbuh dan naik level. Bukan Anda yang maksa, nanti akhirnya dia yang terpaksa sendiri. Ya, ada caranya itu. Konsultasikan sama ahlinya masing-masing. Kemudian buat jadwal rutin. Ya, tadi itu dalam pembinaan kan ada jadwal rutinnya.
Ya kan, kalau pagi ngapain, siang ngapain, dalam 1 minggu ini ngapain, 1 bulan ini ngapain, cocok nggak dengan program MW, lihat dulu amagramnya seperti apa, buat program sendiri kalau upline-nya tidak buat. Ya. Kemudian 6 bulan ke depan ngapain, cocok nggak dengan program MW. Nah, kemarin kan ada nih Leaders Forum, Platinum Buff itu diundang. 3 bulan ke depan kita sudah dikasih tahu MW mau ngapain nih. MW, saya informasikan MW mau ngeluarin Snapskin. Dua ini item lagi. Yang pertama rangkaian acne, rangkaian untuk apa namanya jerawat. Nanti yang hijau itu esensial akan dihapus, ganti ke Snapskin. Harganya murah, ya murah dan berkualitas tentunya. 90.000 ke 100.000. Kemudian ada hand and nail cream, punya Snapskin juga untuk tangan dan kuku itu, harganya 60 ribuan. Kemudian Nutrilite akan launching namanya Immunity Defense, itu harganya 260-an, itu bagus itu. Nah itu seperti itu ditanyakan ke leader itu, ada perkembangan apa Pak? Ini Pak, tanya aja tidak apa-apa. Itu ya buat ya, kalau leader Anda tidak buat, Anda yang buat. Yang penting semuanya itu cocok dengan 3 sistem udah baca, dengan produk MW, dengan apa, dengan program MW di Amagram itu. Kalau udah cocok berarti jangan dibuat yang enggak, jangan, nanti tidak masuk ke tujuannya. Anda hanya bikin sibuk orang saja akhirnya, tapi tidak cocok. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah manajemen keuangan. Ini, saya mau berbicara aset di sini. Ketika Anda dapat duit dari MW, itu kemana? Itu harus diatur. Kemana? Ke aset. Kemana asetnya? Ya untuk bangun bisnis ini lagi. Seperti Pak Hozin kan ke produk. Sampai 12% itu ke produk semuanya, dibelikan produk semuanya. Agar terbangun pemahaman tentang produk. Oh, ternyata produk MW itu seperti ini. Ada dari beberapa varian artistik dan lain-lain. Oh, kalau artis ini seperti ini. Jadi paham. Ketika ditanya, dan dia menunjukkan kegiatannya dengan produk ini. Ya. Ke sana, aset ke sana. Bangun aset. Yang penting ini bangun asetnya. Dapat duit dari MW, bangun aset. Asetnya dari mana? Ke bisnis lagi. Perbesar bisnis Anda. Produk pertama. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk pembinaan EBO. Berarti kira-kira apa nih untuk membina EBO? Berarti Anda harus punya imajinasi kreatif. Berarti baca buku, beli buku. Atau ikut pelatihan apa. Pelatihan disediakan Dokter Sigit ikut. Apa? Sigde ikut. Kemudian apa? SSM seperti ini ikut. Ikuti. Kalau harus belanja ya belanja. Ini aset. Masuk ke aset. Intinya duit datang, ya, duit masuk, aset masuk. Ya. Jangan seperti pola hidup miskin. Duit datang, masuk kemana nih? Masuk ke pengeluaran. Keliru. Keliru. Ke aset dulu, ke sini ke aset. Ya. Ke aset dulu, ke produk. Ya, kalau kita harus 100% pemakai ke produk. Kemudian ke investasi pribadi, ke orangnya nih, baca buku, ikut pelatihan. Ya. Tapi tidak banyak pelatihan di luar sana yang paham tentang dunia MLM. Saya tanya. Ya. Yang penting duit kita itu harus ke aset, ke produk, ke investasi untuk pikiran kita ini gimana, itu buku, ke apa, ke pelatihan. Banyak pelatihan di luar sana, atau pelatihan yang diadakan terbaca kan banyak juga. Nah, itu. Jadi cukup tindakan kecil untuk memicu perubahan besar. Ya. Anda mau badannya bagus ya, bidang, dadanya bidang, kemudian otot bahunya bagus, ininya V-shape ya, berbentuk V. Ya. Itu berproses dari apa? Nggak usah angkat besi, nggak usah angkat beban dulu. Dari jalan kaki dulu 45 menit. Udah terbiasa jalan kaki, naik lagi ke sesuatu yang lain. Oh, makanannya saya rubah. Yang awalnya tidak makan sayuran,
Oh, nasinya saya kurangi, sayurannya saya tambah. Itu perubahan kecil itu. Manusia itu tidak kuat mengalami perubahan yang besar kecuali dia berbentur dengan emosi yang kuat ya. Kecuali ada sesuatu yang berbenturan dengan emosi yang kuat, akhirnya dia. Nah, lakukan perubahan kecil aja. Ya dari kecil-kecil aja, yang penting berubah. Nanti lama-kelamaan sudah progres, berubah lagi, berubah lagi, berubah. Ya, ikuti kurva pertumbuhan bahwa nanti ketemu cekungan terdalam, ya ikuti aja terus saja lakukan perubahan. Jadi ketemu kita pada tahapan eksponensial. Ya, begitu Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Anton. Luar biasa malam hari ini materinya daging banget. Pak Anton sangat luar biasa memberikan pemahaman untuk kita tentang apa itu grid leader. Pak Anton tadi juga sudah menyampaikan anatomi tentang grid leader, agenda rutin grid leader. Tadi Pak Anton juga menyampaikan tentang anatomi grid leader. Bisnis itu adalah cermin dari siapa leadernya, ya kan? Terus yang kedua tadi luruskan niat. Yang ketiga tadi cek pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan Anda. Grid leader juga harus di atas rata-rata ya. Kalau misalnya disuruh belanja 1,5, kalau bisa di atasnya lagi, ya. Kalau bisa memprospek, mengclose dengan IBU misalnya rata-rata disuruh 5, kalau bisa di atasnya 10 atau 20 per bulannya, ya kan? Siapa role model Anda, terus belief system. Nah, itu ya. Pak tadi sudah menyampaikan tentang anatomi dan agenda wajib grid leader. Nah, ini sudah jam 10.45 nih. Langsung mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mau bertanya nih dengan Pak Anton. Pasti banyak yang ingin bertanya. Oke, kalau di chat kayaknya sebelum ada yang ingin bertanya dengan Pak Anton, saya berikan ke yang raise hand deh. Oke, yang raise hand dan sudah open video, saya akan berikan untuk apa namanya, untuk bertanya. Oke, mungkin Bu Nuryani ini sudah raise hand, terus buka videonya. Oke. Terima kasih. Saya kebagian bicara sekarang, Pak Dewa. Oke, silakan Bu Nuryani. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Anton membuka cakrawala berpikir saya. Cuma ada hal yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Apakah faktor sosial budaya turut mempengaruhi grid leader ini? Terus terang di kelompok budaya tertentu, gender itu tidak sama perannya di dalam kepemimpinan. Apakah itu juga turut mempengaruhi? Terus terang saya pernah berbicara langsung dengan Pak Sigit, sepertinya Pak Sigit perempuan itu fungsinya beda gitu. Nah itu yang maaf kebetulan juga di kelompok budaya saya sendiri juga sepertinya wanita itu perannya bukan sebagai leader gitu, tapi lebih ke itu. Nah apakah faktor sosial budaya dan gender itu turut mempengaruhi eksistensi atau kondisi dari grid leader? Mungkin itu intinya Pak Dewa ya. Oke, terima kasih Bu Nuryani. Ya. Atau mau langsung menjawab atau bagaimana? Oke. Atau ada yang bertanya lagi, silahkan sambil nanti langsung dijawab oleh Pak Anton. Oke, yang mau bertanya silahkan raise hand dan dibuka videonya. Silakan, ini Pak Saiful. Silakan Pak Saiful kalau ingin bertanya.
Ya, diklik mute dulu Pak. Di unmute dulu anunya, mic-nya. Oke, silakan Pak Saiful. Ini ditanyakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya Ya, Pak Dewa. ya, silakan Pak. Maaf agak canggung sedikit. Enggak apa Pak. Saya masih muda Pak, masih 18. Wah, luar biasa. 12 tahun Yap. ya. Saya sangat bersyukur bertemu dengan bisnis Amway ini. Ya, menjadikan pola pikir saya itu lebih cenderung pola pikir sukses ini. Menemukan teman-teman yang luar biasa. Ya, langsung ke pertanyaan. Dalam kehidupan sehari-hari saya mengalami kebiasaan buruk ini. Mendapatkan uang mudah, tapi terkadang uang tersebut mudah untuk keluar ya, mudah untuk pergi. Apa mungkinkah bagaimana caranya agar bisa mengevaluasi hal tersebut ya? Agar lebih mengevaluasinya lebih mudah ya. Oke Pak, ya. Udah dapat uang, udah dapat pergi juga ya Pak? Ya begitu. Ya, siap. Gimana Pak Anton sudah bisa buka? Siap. Sempat keluar tadi Pak? Ini mati lampu di rumah ini. Ya, mati lampu ini. Siap. Kedengeran ya? Ini gelap-gelapan enggak apa-apa ya? Enggak, Ya. Jadi saya pindah ke HP ini. Oke. Saya pindah ke HP. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Ya Ibu Suryani ya. Apakah ada hubungannya dengan gender ya? Ya, sosial budaya dan gender. Ada hubungannya dengan gender. Itu tadi kan hubungannya kan dengan belief kan, dengan keyakinan kan. Maka dari itu kan saya tadi minta Bapak dan Ibu untuk cek aja beliefnya apa. Nah, setelah ketahuan beliefnya apa, kita cek nih, apakah tidak ada perempuan di MW yang bisa sukses? Banyak, ya kan? Banyak, ada Bu Yuda, ada Bu Zulfa, ada Bu Dina, ada Bu Nur Khadijah, ada Diamond tuh banyak. Bu Mika, founder eksekutif Diamond, perempuan. Ya kan? Masa iya gitu kan? Perempuan karena gender kemudian tidak bisa sukses di MW. Banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu kan belief. Jadi ini bisa dimatikan enggak yang lain? Jadi beliefnya harus dicari nih. Dan dibenturkan dengan fakta yang mendukung kita bahwa pikiran belief kita itu keliru. Ya kan? Kan faktanya kan keliru nih. Banyak leader sukses di MW itu perempuan. Selain juga banyak yang laki-laki. Ya dia berimbang-berimbang aja. Bukan permasalahan gender, bukan permasalahan nggak ada ternyata Pak Anton yang perempuan. Banyak. Saya tua nih. Saya tua. Banyak yang sudah tua itu baru memulai usia 60 dan dia jadi diamond ada. Saya gaptek Pak Anton. Ada yang gaptek itu dia sukses di MW ada. Saya ini keterbatasan saya tidak punya modal untuk belanja Pak Anton. Saya orang miskin dan lain-lain. Ada yang sukses itu. Yangnya Pak Romi, Pak Dewa itu kan sekarang jadi orang terkaya di kampungnya itu kan awalnya kan tidak mampu belanja. Jadi cek belief kita, anatomi great leader itu ya beliefnya harus lurus, bener. Nah, bisa menjawab enggak Bu Nurani? Bisa jawab? Dari segi gender ya, tapi dari sosial budaya. Dari sosial budaya, ya. Jadi kalau sosial budaya nanti Ibu cari lingkungan yang mendukung ke visi hidup Ibu. Itu aja sebenarnya.
nanti perlahan-lahan akan berprogres. Ibu akan progres. Jadi makanya kalau tujuan ibu terlalu jauh banget, ya caranya kan tadi kan coba achieve atau dapatkan yang terdekat dulu. Apa? Bertahap ya. Ya bertahap. Ya kayak mau menghabiskan 1 ekor sapi, ya udah dipotong-potong aja. Kita bagikan waktu kurban itu. Ya udah, sebagian jadikan sate, sebagian jadikan rendang, sebagian jadikan ini, sebagian dijual, kan akhirnya kan habis juga. Sama Bu, jadi progres aja. Yang paling mudah untuk dicapai-capai aja dulu. Contoh nih mau jadi SP, apa nih yang paling mudah untuk dicapai? Pertama kali bagi kita, yang paling mudah dicapai itu adalah BFI. 9% dengan 3 kaki dengan konsep core plus itu. Kalau kemudian terlalu jauh Pak, BFI Pak, ya udah capai aja EBO sponsoring. EBO sponsoring apa? Menjoinkan 2 EBO dan menjoinkan 1 pelanggan prioritas di bulan yang sama, kemudian mereka belanja di bulan yang sama, berapapun PV-nya. Jadi capai aja, nanti kan nyampe juga ke SP. Oh, saya sekarang jadi EBO sponsoring. Oh, sudah ada sekarang program MW juga, PP aktivasi, pelanggan prioritas diaktifasi. Oh, belanja 750 nanti aktivasinya dia dapat 50.000. Udah, capai aja tahapan itu. Nah, besok itu capai BFI dengan 9%. Sudah nyampe BFI nih, kita capai BBI. Oh, nyampe. Ternyata bisa ke SP. Nah, setelah SP nanti, oh bisa nih 6 kali 6 bulan saya jadi platinum, capai platinum. Setelah itu capai bonus platinum. Saya kalau emerald kejauhan kayaknya. Ya udah deh, saya sapphire dulu. Gak apa-apa, capai sapphire dulu. Habis sapphire, diamond, emerald dulu deh, emerald dulu. Habis emerald, ayo kita ke diamond. Enggak masalah. Yang penting adalah berprogres. Jadi lingkungan, cari lingkungan yang mendukung. Berarti untuk menjadi platinum atau SP above, berarti lingkungan yang mendukung apa? Ya, seperti ini sekarang lingkungan mendukung. Dengan hadir tiap minggu seperti ini kan ada pengenceran. Ada yang diencerkan dari pikiran kita. Ada imajinasi baru. Ada kata-kata baru dari leader kita. Sehingga, oh ternyata belief saya itu banyak salahnya. Makanya kan tadi ketika fakta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kan kita harus cek nih, pikiran kita udah benar nggak nih? Perasaan kita udah benar nggak sih? Tindakan kita udah benar nggak sih? Nah, gitu Bu. Ya, makasih Pak Anton. Kalau Ya, Pak Anton yang semangat, Bu, ngomong ya. semua gampang. Semangat. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Yang kedua ini ya Pak, siapa namanya Pak Saiful ya? Pak Saiful ya. Terima kasih Pak Dewa. Ya, sama-sama Bu. Usianya berapa Pak Saiful? Baru 18, coach. Oh bagus, 18 tahun. Berarti startnya lebih awal. Ini saya cerita ya. Ada namanya Dr. Merisda. Dia tampil nanti di acara rally bronze. Dia Dr. Merisda. Dr. Merisda ini join di MW sejak 18 tahun. Dia sekarang ruby. Ada juga namanya Agus Chandra. Dia sekarang diamond. Dia juga join di MW usia 18 tahun. Ya. Siap menyusul. Ya oke. Mantap itu. Siapa plannya ini? Coach Sapuri. Siapa? Coach Sapuri. Ininya, platinumnya siapa, Pak? Plannya Coach Sapuri dari Cilacap. Oh, dari Pak Victor berarti ya? Ya, dari Pak Victor. Oke, siap. Mantap nih. Nah, kalau polanya seperti itu, uang datang terus gampang dapat duit terus hilang lagi, itu memang fakta kebanyakan orang seperti itu memang. Jadi rata-rata orang memang seperti itu. Jadi Mas Saiful nih terima aja dulu
oh berarti saya banyak temennya nih. Orang lain juga seperti itu. Ya terima aja dulu posisi itu. Nah kalau sudah diterima posisinya ya, sudah nerima nih. Langkah kedua Ya, adalah saya harus memperbaiki ini. Ya, cara memperbaikinya dengan yang bisa dijangkau. Contoh nih, oke, setelah saya dapat duit, saya mau investasi di bisnis MW dengan beli produknya. Bulan ini saya mau coba Badike. Udah, saya beli Badike. Dapat duit langsung beli Badike. Ya. Contoh juga saya mau tiap bulan nabung 500.000. Dapat duit, ambil 500.000, taruh di tabungan yang tidak ada ATM-nya. Yang tidak ada m-bankingnya. Jadi menyulitkan Mas Saiful untuk ngambil duit. Ya, berarti contoh ya kan ya, dapat duit nih 2 juta nih. Ah, saya mau biasakan nabung 500.000 deh tiap bulan. Udah diambil. Diputuskan di awal Mas Saiful, bukan sisanya loh ya. Kalau ngambil polanya sama seperti yang dulu. Berarti diambil dulu 500.000, sama kayak saya nih. Saya kan ini, saya jajan saya sebulan itu 3 juta. Jajan saya. Saya jajan buku, jajan apa itu saya dari penghasilan saya jajan itu 3 juta itu. Sisanya dikelola sama istri saya. Nah, saya ambil 3 juta nih. Dari 3 juta itu saya sudah potong. ya, potong ambil 10% kan, Pak? Ya, Coach. Ambil udah, 10% dari keuntungan. Oh, tergantung. Saya ambil 1 juta, saya taruh langsung di rekening yang tidak ada tabungannya, yang tidak ada m-bankingnya, ada ininya. Jadi menyulitkan untuk kita ngambil juga. Nah, sama nih dengan dengan menjalankan MW sama. Apa sesuatu yang menyulitkan Anda, selesaikan dengan sesuatu yang bisa dijangkau. Itu yang disebut dengan atomic habit. Perilaku kecil tapi berdampak besar. Itu jawabannya. Berarti ini apa ya? Mengerjakan hal-hal positif ya yang dekat dari itu ya. Bukan hanya positif banyak. Ya, maksud Sesuatu yang jelas. Ya. Kayak pengen uang nggak habis terus, ya nabung. Tentukan di awal berapa jumlah. Itu kan bukan cuma positif. Kayak kita nih, kita kan biasa mengawang-awang kawan-kawan. Begini, saya pengen hidup positif. Positifnya nih apa sih? Itu harus dijelaskan. Contoh, kalau saya punya masalah dengan keuangan, terus saya mau positif deh, saya mau baca buku, saya mau olahraga, kan nggak nyambung. Meskipun itu positif. Ya. Oh, iya. Jadi positif itu dia positif dan nyambung. Gitu. Makanya saya jelaskan kalau bermasalah dengan keuangan, ya udah selesaikannya dengan merusak break the pattern, rubah patternnya, rubah bentuknya, rubah polanya dengan cara menabung. Diambil terlebih dahulu. Gitu. Tahu langsung masukkan ke MW, bangun aset. Oh iya. Kemudian tinggal istiqomah ya, Pak. Ya, Coach. Kemudian tinggal istiqomah menjalankan terus. Karena kan ada siklus siklusnya itu harus dijalanin, kemudian menjadi kebiasaan menjadi ya jadi apa namanya ya itu. Ya, jadi bahasa bawah sadar. Ya, gitu. Keren. 18 tahun udah mulai keren. Saya awal mulanya ya cuma pengen punya rekan-rekan bisnis sih kan. Kata itu kan kata Sefi Effendi. Saya kan sering banget dengerin itu Sefi Effendi. Beliau mengatakan kalau emang mau berpikir besar, ya kamu harus mendapatkan lingkungan yang besar ya, lingkungan
pemikiran-pemikiran besar ya, pola pikir besar ya. Kalau kamu Ya, pengen ya. menguasai Paham. Jakarta ya kamu harus datang di Jakarta ya. Kalau kamu mau menguasai Indonesia kamu harus datang ke Jakarta ya. Kata beliau. Oke, oke. Saya bercita-cita ingin sukses di usia muda kayak Sefi Effendi, Ya. seorang motivator. Ya, saya kenal itu. Satu ini sama saya. Satu alumni. Oke, itu jawaban saya, Mas Saiful. Oke, terima kasih Pak Anton, terima kasih juga Pak Saiful. Selalu Mas Saiful Terima kasih ya. banyak coach. Oke, sama-sama. Ya. Sudah hampir jam 10 nih Pak Anton, mau dikasih berapa, apakah ada lagi yang bisa untuk bertanya Pak atau gimana Pak Anton nih? Terserah Pak Dewa, disudahi, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi Pak ya. Lanjut, oke. Oke. Mungkin Enggak. Oke, silakan ke Pak FCB nih. Untuk kalau mau ingin bertanya dengan Pak Anton. Soalnya Pak Anton mati lampu, takutnya nanti tiba-tiba langsung habis baterainya. Masih ada nih 52 nih. Gimana Pak ya? Apalagi kalau pakai jam nih nggak dicas anu Pak. Cepat habis nih. Silakan Pak FCB, ada yang ditanyakan? Ada tidak Pak? Atau kalau tidak berarti Pak Agung Widodo. Ada yang ditanyakan Pak Agung? Ya, terima kasih Pak Dewa. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Anton. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya punya untuk bertanya. Yang pertama, saya sangat setuju yang disampaikan Pak Anton panjang lebar, itu memang harus seperti itu yang kita lakukan. Kemudian yang ingin saya tanyakan tentang fakta ini Pak Anton. Jadi kita punya beberapa kesulitan, berulang kali Pak Anton menjawab bahwa itu adalah fakta. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi fakta berbagai kesulitan, entah itu dari keluarga. Kalau saya pribadi biasanya itu lebih ke suasana dari keluarga mungkin ya. Artinya bukan kok keluarga itu kurang mendukung, tidak, tapi lebih ke mungkin suasana rumah kadang yang agak ramai dan sebagainya. Nah, fakta-fakta yang seperti ini cara mengatasinya bagaimana agar kita bisa lebih bisa fokus gitu. Karena dengan suasana yang tidak kondusif ini kan akhirnya jadi kita kurang bisa fokus, begitu Pak Anton. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Saya mau tanya-tanya dulu Pak. Apa yang membuat Bapak fokus? Biasanya ya lebih ke suasana yang mungkin agak rame. Terus kadang-kadang ada suasana secara istilahnya kecemburuan sosial. Maksudnya kecemburuan sosial begini. Walaupun keluarga itu atau mungkin dari misalnya pihak istri itu sudah paham kalau kita memang di bisnis ini otomatis kita selalu bermainan dengan HP. Tapi kadang-kadang ada prasangka yang lain juga, wah ini untuk macam-macam dan sebagainya. Nah itulah kadang-kadang kita jadi gagal fokusnya di situ kadang-kadang. Oh, oke. Saya mau tanya lagi Pak. Bapak sudah menjelaskan enggak atau Bapak sudah kasih waktu enggak? Saya kasih waktu saya. Kalau saya dulu ya, saya bilang ke istri saya mungkin enggak begitu banyak bantu pegang anak. Saya kerjakan bisnis ini setahun deh. Saya serius ini. Serius seperti itu. Bapak komunikasi enggak? Kalau sudah masalah seperti itu sih seharusnya kita sudah berulang kali ngobrol, berbincang tentang itu. Sudah Pak Anton. Cuman kan yaitu mungkin jadi kalau
kalau saya pikir ini lebih ke ini apa namanya? Jadi kecemburuannya itu lebih ke prasangka-prasangka negatif begitu loh. Jadi akhirnya satu, keduanya kalau sudah suasana agak rame, kadang-kadang suasana hati juga akhirnya nggak fokus karena ya salah satunya seperti itu. Akhirnya saya juga jadi nggak bisa terlalu berkembang. Nah kemudian langkah selanjutnya saya terus akhirnya kan karena begini, maaf saya itu kan memang abu baru ya, baru sekitar dari akhir Oktober kemarin kalau nggak salah, itu saya juga belum bisa mendapatkan penilaian karena ya itu kan pasangannya jadi nggak fokus, terus akhirnya saya untuk berusaha memecah suasana itu ya otomatis saya cuma cari ini apa, cari pengetahuan, cari ini, artinya kan begini, kalau prinsip orang sukses itu cari pengetahuan, tapi pengetahuan yang khusus, jangan pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum percuma karena kita di sekitar kita sudah ada pengetahuan umum, kita cari pengetahuan yang khusus gitu kan. Nah, akan tetapi ya itu tadi kan di Pak Anton tadi juga sudah menjelaskan bahwa alam itu akan memberikan atau akan membayar apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita ketahui, walaupun pengetahuan itu juga salah satu langkah awal juga untuk agar kita bisa melangkah gitu. Nah itu ya yang saya ingin pertajam itu sebetulnya adalah menyikapi fakta-fakta yang negatif itu bagaimana gitu Pak Anton. Oke. Saya sudah dapat sebagian kondisinya Bapak ya. Kalau dilihat dari apa yang Bapak sampaikan, cara bicaranya Bapak, kemudian komunikasi yang lancar seperti ini, harusnya Bapak bisa jadi leader SP Buff nih. Karena paling tidak cara berbicara yang runut seperti ini bagus. Beruntung upline-nya dapat Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tadi Bapak kan bilang bahwa saya tidak fokus karena dari itu kemudian saya mengakibatkan seperti ini karena orang lain kan. Ya. Nah, tadi kan saya konsepkan bahwa sebenarnya ya kalau kita kemudian tarik konsep LOA ya, Law of Attraction, tarik menarik ya. Yang bentar, ada sepeda motor saya. Jadi hukum tarik menarik ya, yang menarik adalah kita, yang ditarik adalah realitas alam semesta. Maka dari itu suasana kemudian realitas yang datang ke kita itu hasil tarikan kita. Selain tarik menarik juga ada dorong kalau kata Arif RH itu. Ya semuanya yang ditarik, yang menarik adalah kita. Nah sekarang yang bisa kita kontrol, bahkan istri kita itu atau suami ya, bagi yang laki-laki adalah istrinya, yang perempuan adalah suaminya, itu orang yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan anak kita pun yang lahir dari keturunan kita itu orang yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Ya kan? Pokoknya orang lain yang di luar dari diri kita itu tidak bisa kontrol, itu sudah. Iya, betul. Artinya pilihan yang paling tepat adalah mengontrol diri sendiri. Sekarang kita perjelas saja apa yang dikontrol. Kalau Bapak kemudian tidak suka dengan suasana rumah, ya, suasana rumah ternyata seperti itu tidak mendukung fokus, berarti kan Bapak suka dengan keadaan yang fokus. Contoh nih, Bapak kerja dari jam berapa ke jam berapa? Kalau saya sih ini aja sih, artinya kerjanya relatif santai, jadi nanti tergantung, karena kami hanya lebih ke jasa, jadi tergantung yang menggunakan. Jadi kita sebetulnya waktu sangat longgar, Anton, untuk ini sangat longgar sekali. Oke. Berarti begini Pak, Bapak gunakan contoh nih ya. Karena Bapak perlu fokus, perlu suasana bagus, berarti saya jam 9 sampai jam 10 saya harus keluar rumah di suatu tempat dan saya mengerjakan MW. Ya kan? Jadi kan kita berpikirnya langsung, oh ternyata suasana penting bagi saya. Maka dari itu
saya harus membuat suasana yang diinginkan oleh diri saya sehingga saya fokus. Ya udah, keluar rumah aja. Ada Ya, jam segitu keluar rumah. Kerjakan ini, prospecting. ya, betul betul. Ya, soalnya begini, Jadi kalau fokus ke solusi. ya, saya karena pengalaman begini, pernah saya coba cari grup ini kan. Nah, cuma karena suasana yang nggak mendukung, grup sudah, artinya grup yang taruhlah calon kita bisa prospecting, kita sudah dapat. Akan tetapi karena suasana yang ya menurut diri saya mungkin ini nggak pas waktu itu nggak fokus, akhirnya kan belum jadi dilaksanakan, sudah dapat sebenarnya sudah dapat berapa misalnya seperti itu, akhirnya kan jadi malah kita yang keduluan mereka terus malah pasang iklan banyak sekali ke kita, jadi sampah di kita ini kan jadi banyak itu. Wah, jadi artinya seperti Pak Anton tadi katakan, penakut tidak akan menang gitu logikanya. Mungkin karena suasana seperti ini, kita yang harusnya mendahului mereka malah kita didahului oleh mereka kan gitu. Ya. Itu luar biasa memang. Ya, begitu Pak. Jadi setelah kita ketahui apa permasalahannya, ya kita temukan solusinya. Ya, siap. Udah fokus ke sana aja. Ya, Nah, ya. tadi saya kasihkan solusinya kan, ya Ya, keluar rumah aja. Ya betul. Atau kalau perlu di rumah kita cari tempat sendiri yang memang kita khususkan untuk ini gitu ya, misalnya seperti itu. Boleh di jam sekian Ya, kayak Pak Amdani itu loh. Pak Amdani iya, kan jam sekian di WC gitu kan, sambil japri. ya, Iya, iya, betul. tapi kan terbayar semuanya sudah Pak. Pak Amdani punya rumah Iya, sekarang, beli rumah baru itu. iya, betul. Oke, terima kasih sekali Pak. Ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan dengan adanya sharing seperti ini, saya juga bisa lebih maju, lebih fokus lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya setuju dengan Pak Anton tadi yang keluar, karena itu saya lakukan Pak Anton. Karena kan anak masih kecil semano kan di rumah itu kan kadang sering terganggu ya. Ya, saya bilang ke istri saya mau keluar. Kadang saya sampai di tempat Telkom itu berjam-jam di situ untuk menghabiskan waktu di situ. Kadang di tempat kopi saya kadang mesen kopi aja di situ, tapi berjam-jam di situ untuk mengerjakan MW, atau kadang ke tempat teman untuk internet yang punya kondisi internet bagus. Kadang saya juga harus belajar. Kan waktu dulu saya sering diajarin sama Pak Rob tentang Facebook Ad ya. Jadi saya harus fokus membuat men-setting, belajar, karena dari panel-panel Pak Romi itu saya belajar, fokuskan di situ, saya keluar memang untuk belajar itu. Karena kalau di rumah kadang kan punya anak kecil, kadang kita lagi baru buka laptop, itu kita sering diganggu, kan nggak mungkin juga kita memarahin anak-anak kita di situ. Saya memang menyediakan waktu untuk keluar, untuk mengerjakan bisnis ini. Memang bisnis ini dikerjakan di rumah, tapi karena terganggu di rumah, saya harus keluar mencari tempat untuk mengerjakan ini. Misalnya kita mengerjakan untuk japri atau dan lain-lainnya, itu saya kerjakan di luar waktu itu. Itu sih kalau yang saya lakukan ya, seperti yang sempat Anton sampaikan, menyediakan waktu keluar rumah. Mantap Pak Dewa. Ya. Ada itu ungkapan Pak Johan itu. Keren itu Pak Johan Wiryawan yang ngasih tampil. Kata dia tuh, drink cafe, tell story, make money. Jadi dia minum kopi, menceritakan sesuatu ke orang-orang banyak, kemudian dia dapatkan uangnya. Oh ya, Sama Pak Dewa tuh ngopi itu. Iya, kadang tuh ngopi, ya Pak, belinya 1 gelas aja, tapi berjam-jam. Karena numpang wifi gratis kan. Kalau nggak minum kan enak numpang wifi. Benar. Oke. Sudah lewat nih Mbak jamnya Pak. Oke. Siap Pak Dewa. Luar biasa sekali nih Pak Anton. Atau ada closing statement Pak untuk teman-teman nih, untuk menghadapi minggu depan nih. Oke. Ini kan
waktu berjalan Bapak dan Ibu. Mau tidak mau kita akan menghadapi hari esok. Mau tidak mau juga kita akan menghabiskan jatah umur kita, ya kan? Mau tidak mau kan bergerak semuanya. Apapun nantinya terjadi kan pasti kita hadapi juga nanti. Menurut saya lebih bijak adalah kita menghadapinya sekarang, dimulai dari sekarang, dan menyelesaikannya saat ini, agar di kemudian hari kita bisa hidup lebih nyaman. Sebenarnya apa yang saya sampaikan pun Anda pasti tahu. Anda pasti tahu. Saya hanya memberikan penajaman-penajaman dengan contoh yang ada hubungannya dengan hal itu. Tapi langkah kedua kan ini akan menjadi keputusan Anda kan. Mau dijalankan atau tidak. Tapi setelah memutuskan kan, oh ya saya putuskan Pak Anton. Besok mau saya mulai. Ketemu besok, keputusan itu dijalankan enggak? Tuh, tahapan selanjutnya menghadapi fakta hari esok, keputusan yang mau dilakukan itu dijalankan. Ya. Sampai kemudian Anda ketemu saya lagi di SSM berikutnya, atau ketemu dengan leader lain, dan belum dilakukan, maka Anda akan menghadapi diri Anda, harga diri Anda semakin rendah. Saya inilah orangnya, akhirnya seperti itu. Maka dari itu segera lakukan. Saya sampaikan bahwa dunia membayar dengan apa yang Anda lakukan, bukan yang Anda ketahui. Anda malam ini tahu sudah semuanya, tetapi keputusannya adalah lakukan sekarang juga. Itu Pak Dewa. Siap, terima kasih Pak Anton. Karena sangat luar biasa nih. Ya, Pak Anton tadi juga menyampaikan ada PR nih buat kita nih. Tulis ketakutan Anda yang harus diselesaikan dalam bulan ini atau minggu ini ya. Kalau misalnya sudah, bisa di-share ke upline leadernya atau upline platinumnya ya, Bapak Ibu. Malam hari ini sangat luar biasa sekali Pak Anton memberikan materi ilmu yang sangat luar biasa tentang great leader, karena kita adalah leader-leader ya, leader-leader untuk para IBO kita, leader-leader yang akan mencapai silver producer, platinum, dan sampai diamond dan FCA ya. Karena tadi Pak Anton sudah sampaikan itu tadi anatomi great leader dan agenda rutin great leader ya. Maka apa yang tadi Pak Anton sampaikan, lakukan, jalankan. Kalau misalnya masih kurang tahu, silahkan konsultasi ke upline leadernya masing-masing ya. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum memiliki tiket sick day, di sick day untuk di bulan Mei 2022, tanggal 22 dan 23 ya, segera untuk membeli tiket sick day ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum membeli tiket sick day, berarti Bapak Ibu belum melakukan 3 langkah dibaca secara konsisten ya. Kalau Bapak Ibu sudah membeli tiket sick day, ajak timnya untuk membeli tiket sick day. Oke, jangan lupa juga minggu depan untuk hadir kembali di acara SSM. Minggu depan saya yang akan menjadi pematerinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, terus semangat untuk menjalankan bisnis MU ini untuk mencapai kesuksesan Bapak Ibu di bisnis ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Dewa. Malam. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak. Terima kasih Coach. Sukses ya.